semuanya yang ada di rumah harus tetap senang. Walaupun di rumah harus tetap bersuka cita, karena Tuhan selalu menjaga kita semuanya. Di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menjaga kita semuanya. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sudah siap semuanya untuk mengikuti ibadah? Walaupun di rumah, kita bisa beribadah bersama-sama. Oke, kalau ibadah tidak boleh main-main ya. Harus fokus dengar firman Tuhan, fokus menyanyi untuk Tuhan. Semuanya mau kan untuk menyenangkan hati Tuhan? Oke, yuk mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, God is so good. Semua dengan sikap berdoa, kita mau berkata, Tuhan Yesus baik. Buat pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami. Walaupun kami di rumah, tetapi kami mau tetap bersuka cita memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya itu yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita mau memuji Tuhan. Semuanya berdiri, tidak ada duduk di tempat duduknya, semuanya berdiri. Kita mau nyanyi memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita senang karena kita jadi anak Tuhan. Kita mau berkata bahwa happy ya, happy ye. Semua tepuk tangan yuk. Happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali katakan happy ya, ya. Ya, ya, happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mau di rumah, mau di sekolah, mau di mana-mana, kita harus tetap bersuka cita. Kita harus senang karena kita anak Tuhan. Yuk kita nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Semua kau lagunya kan? Oke, semua bertepuk tangan lagi. Kita nyanyi lagu ini lagi ya. Di sini senang, di sana senang. Di rumah, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
kita terus memuji Tuhan. Kita mau berkata setiap hari Tuhan ada dalam hidup kita. Satu minggu ada berapa hari? Betul sekali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalau hari ini hari apa? Ayo. Kalau kita biasa beribadah di sekolah hari apa? Hari Jumat. Oke, yuk kita nyanyi lagunya. Senin, Selasa. Tahu lagunya kan? Pasti semuanya tahu lagunya. Yuk. Dengan bersuka kita dengan tepuk tangan terus memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi kita katakan. Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Yeay. Tepuk tangan semuanya. Semuanya hebat. Good semuanya. Oke, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Pasti semuanya tidak sabar mau dengar cerita firman Tuhan. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, Miss mau tanya dulu, yang di rumah kalau mau makan masih ada tidak yang tidak berdoa? Atau semuanya sudah berdoa? Atau mau tidur, langsung tidur, tidak berdoa dulu? Ayo, siapa ngaku? Ayo. Pasti semuanya anak Gamaliel, pasti semuanya kalau mau makan berdoa dulu, kalau mau tidur berdoa dulu. Supaya apa? Supaya kita minta sama Tuhan. Tuhan terus selalu jaga kita semuanya. Oke, jangan lupa berdoa ya. Kalau mau makan, kalau mau tidur, bangun tidur, jangan lupa berdoa. Ayo, kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi katakan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Semua lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, berikan kami telinga yang baik, supaya kami bisa mendengar dengan baik, dan kami bisa lakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita baca ayat firman Tuhan dulu. Ikuti Miss ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Ayo sekali lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1.
Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu laki-laki. Nah, Tuhan kasih nama dia Adam. Jadi Adam Tuhan tempatkan di satu taman yang namanya Taman Eden. Di Taman Eden itu bagus sekali. Ada binatang, ada pohon, ada rumput, ada ikan, ada udang, ada cumi-cumi. Jadi Adam di Taman Eden punya semuanya. Dia tidak kelaparan, mau makan ada makanan. Nah, Tuhan juga ciptakan lagi satu manusia, namanya Hawa. Ini perempuan. Jadi Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi Tuhan bilang, jaga semuanya ini. Lihat, ada pelangi yang begitu indah. Jadi Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Nah, jadi Adam dan Hawa di Taman Eden tidak pernah kelaparan karena mau makan, Tuhan sediakan makanan. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan Adam dan Hawa. Di taman itu Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Suatu hari datang iblis menyerupai ular, datang menggoda Adam dan Hawa. Nah, lihat, ular ini menggoda Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ular ini mempunyai banyak cara untuk menggoda Hawa. Dan coba lihat, apakah Hawa tergoda? Wah, betul, Hawa mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Dan Hawa akhirnya makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan Hawa memberikan pula kepada Adam. Adam, coba ini, enak. Akhirnya Adam juga mengambil buah itu dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Ingat, kalau kita tidak taat pasti ada akibatnya. Adam dan Hawa juga mendapat akibat dari ketidaktaatannya. Adam dan Hawa takut, ayo kita pergi sembunyi, nanti Tuhan lihat kita. Walaupun Adam dan Hawa sembunyi, Tuhan pasti tahu di mana Adam dan Hawa karena Tuhan melihat. Kemudian datanglah Tuhan memanggil, Hawa, Adam, di manakah kalian? Pasti kalian sudah memakan buah yang aku larang itu. Lalu Adam bilang, ini Tuhan, Hawa yang memberikan buah itu kepada saya. Akhirnya saya memakannya. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Apa yang dibutuhkan Adam dan Hawa? Dahulu semua disediakan Tuhan, tapi sekarang Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Tuhan, artinya mereka melakukan dosa, sehingga hubungan antara Allah dengan Adam dan Hawa atau Allah dengan manusia menjadi rusak, menjadi putus. Lihat, Adam harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Dan Adam dan Hawa merasa sedih karena sudah tidak taat kepada Tuhan. Walaupun Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Untuk memulihkan hubungan itu harus ada yang dikorbankan. Nah, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini dia cara Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Dia, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Siapa itu anak Allah? Yaitu Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dia membawa 3 muridnya, yaitu
Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus memerintahkan untuk berjaga-jaga, tetapi mereka tertidur. Tibalah waktunya, Yesus ditangkap. Datang prajurit-prajurit menangkap Yesus, dan di situ ada juga salah satu murid Yesus, yaitu Yudas. Jadi Yudas menjual Yesus 30 keping perak, sehingga para prajurit itu mengambil Yesus yang dicium oleh Yudas. Kemudian orang-orang tadi pergi membawa Yesus untuk diadili di Mahkamah Agama dan di Pontius Pilatus. Ini dia, pertama Yesus dibawa di Mahkamah Agama. Di situ Yesus diadili di Mahkamah Agama. Lalu Mahkamah Agama bilang, bawa ke Pilatus. Akhirnya Yesus dibawa ke Pilatus. Nih dia. Lalu Pilatus mencari kesalahan Yesus, tapi dia tidak menemukannya. Tetapi orang-orang terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Yesus tidak bersalah. Akhirnya Pontius Pilatus mencuci tangannya dan membebaskan Barabas yang diminta oleh orang-orang, dan Yesus akhirnya disalibkan. Lihat di atas kepala Yesus diberikan mahkota duri. Yesus berjalan memikul salibnya dan orang-orang banyak meludahi dia. Orang-orang banyak mengejek dia dan para prajurit memukul dia. Lihat, dia tidak kuat memikul salibnya. Lalu dia terjatuh. Lalu para prajurit itu melihat siapa yang bisa menolong dia untuk membawa salibnya. Lalu diambillah salah satu dari orang tersebut. Dia bernama Simon dari Kirene. Jadi Simon dari Kirene menolong Yesus memikul salibnya sampai ke bukit Golgota, tempat Yesus akan disalibkan. Sesampainya di bukit Golgota, Yesus diletakkan di atas salibnya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Yesus penuh dengan darah. Yesus disalibkan. Yesus mau melakukan semuanya itu karena dia begitu mengasihi manusia. Dia mau menebus dan menghapus setiap dosa dan kesalahan kita manusia yang suka marah, yang tidak dengar-dengaran sama mama papa, yang tidak taat di rumah, tidak taat di sekolah. Tuhan Yesus tanggung semuanya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memulihkan, untuk menghapuskan setiap dosa-dosa manusia, sehingga kita dapat datang kepada Tuhan. Di atas kayu salib, Yesus juga mengalahkan iblis. Jadi semua dilakukan Yesus untuk kita manusia. Di atas kayu salib ada 7 perkataan Tuhan. Ketika pukul 12 siang, lalu Yesus berkata, sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus mati di atas kayu salib. Setelah itu apa yang terjadi? Wah, gelap gulita. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, gempa bumi yang hebat. Dan tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai di bawah. Wah, semua orang yang melihat menjadi kaget. Kemudian Yusuf Arimatea datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus dikuburkan di kuburan batunya. Lalu dia mengambil mayat Yesus, lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam kubur batu. Dan para prajurit itu menjaga kubur Yesus. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali, Maria pergi untuk melihat kubur Yesus. Tapi mereka berpikir, siapa yang akan membuka kubur Yesus? Batu itu besar sekali. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi, dan malaikat Tuhan itu menggulingkan batu, dan kuburan Tuhan Yesus pun terbuka. Dan Yesus pun bangkit. Ketika Yesus bangkit, Yesus keluar.
Dan para prajurit-prajurit itu pun menjadi sangat ketakutan. Semuanya menjadi takut. Ketika Maria sampai di kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat malaikat. Malaikat pun itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Maria menjadi kaget. Kemudian Maria keluar dari kubur itu dan berlari pulang untuk memberitahukan murid-muridnya yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, anak-anak, Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi kita semua sudah ditebus. Yesus sudah menebus, menghapuskan dosa-dosa kita semua. Kita yang percaya kepadanya adalah milik Tuhan. Semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Jadi semuanya yang kita punya dari Tuhan. Kita yang seharusnya dipukul, disiksa karena kita yang berbuat dosa, tetapi karena Tuhan sayang sama kita semua, makanya Tuhan bilang, jangan dia, tetapi biarkan saya saja. Dan Yesus sudah bangkit dan menang. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan Dia juga menghapuskan setiap dosa-dosa kita, karena Dia sayang sama kita semua. Dia sayang sama mama papa, Dia sayang sama mem sama miss, Dia sayang sama semua anak-anak. Nah, kita juga sayang, harus sayang kepada siapa? Tuhan Yesus. Oke, semua sudah dengar cerita firman Tuhan ya? Oke, pasti tahu dong ceritanya. Oke, kita akan akhiri semuanya. Kita mau berdoa, kita bersyukur karena Tuhan sudah jaga, sudah berkati ibadah kita dari awal sampai selesai. Semua lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan tolong kami, jaga kami, lindungi kami. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan. Walaupun kami di rumah, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk belajar dan melakukan semuanya dengan baik. Melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga Papa dan Mama yang sudah setia mendampingi setiap kami dalam belajar di rumah. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bahkan kota kami, kota Makassar, supaya masalah yang terjadi, virus corona bisa cepat selesai, sehingga kami semua bisa kembali ke sekolah, bisa berjumpa dengan teman-teman, bisa berjumpa dengan mem dan miss di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you.